Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Inayah, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi implementasi kurikulum dalam mata kuliah pengembangan kurikulum. Yang terhormat dosen pengampu yakni Ibu Dr. Helna Nelis MPD. Dalam materi yang akan saya bahas ini, yakni implementasi kurikulum, hal-hal yang akan saya bahas diantaranya itu mulai dari pengertiannya, kemudian yaitu tahapan-tahapannya, yang ketiga yaitu apa sih yang dimaksud implementasi kurikulum, sebuah proses pengembangan kurikulum, dan yang terakhir ialah faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, yakni pengertian implementasi kurikulum. Kata implementasi kurikulum terdiri dari kata. Yang pertama yaitu implementasi, yang kedua yaitu kurikulum. Kata implementasi sendiri bagi kalangan mahasiswa itu tidak asing mungkin ya, tidak asing bagi mahasiswa untuk mendengarnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi ini berarti penerapan pelaksanaan. Penerapan pelaksanaan apa? Penerapan dari sebuah rencana yang telah disusun matang-matang. Sedangkan arti kurikulum sendiri adalah seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Dalam kata lainnya, intinya kurikulum itu adalah rencana pembelajaran ya. Maka dari itu, semua pihak yang terlibat, entah itu guru, peserta didik, ataupun yang lainnya yang berkaitan langsung dengan fungsi kurikulum ini wajib memahaminya. Jadi, yang dimaksud implementasi kurikulum adalah penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan, sambil senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik perkembangan intelektual, emosional, serta fisiknya. Yang kedua, yaitu tahapan-tahapan implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum mencakup 3 tahapan pokok, yaitu yang pertama ada pengembangan program, kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran, dan yang terakhir yaitu ada evaluasi. Yang pertama yaitu pengembangan program. Itu mencakup program tahunan, semester atau caturbulan, bulanan, mingguan, dan harian. Selain itu juga ada program bimbingan dan konseling atau program remedial. Jadi, tahapan pengembangan program ini mengacu juga pada beberapa tahapan, diantaranya yaitu penyusunan kalender pendidikan. Ini mengacu pada efisiensi, efektivitas, dan hak-hak siswa. Kemudian juga ada diversifikasi kurikulum. Nah, kurikulum itu dapat diperluas, diperdalam, yang disesuaikan dengan keberagaman kondisi. Juga disesuaikan dengan kebutuhan, baik itu berkaitan dengan kemampuan siswa, potensi sekolah, dan lingkungan. Kemudian juga ada penyusunan silabus. Kemudian juga ada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ekstrakurikuler ini diadakan untuk memenuhi tuntutan penguasaan bahan kajian dan pelajaran. Kemudian ada juga sarana belajar, sumber dan sarana belajar. Nah, sumber dan sarana belajar ini termasuk dalam tahap pengembangan program dalam kegiatan belajar mengajar itu perlu ada kayak buku pelajaran, sarana, tempat, ataupun alat-alat belajar yang beraneka ragam yang disesuaikan dalam rangka untuk memenuhi pencapaian yang ingin dicapai dalam kurikulum tersebut. Selanjutnya ada remedial. Nah, remedial ini sangat-sangat diperlukan dalam sekolah karena sekolah seharusnya memberikan perlakuan khusus bagi siswa yang kesulitan belajar dalam kegiatan remedial ini. Kemudian terakhir ada bimbingan dan konseling. Sekolah perlu mewajibkan bimbingan konseling pada siswa terlebih dalam masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, hal yang saya sebutkan tadi merupakan tahap pada pengembangan program. Tahap dalam pengembangan program sebenarnya masih banyak selain yang saya sebutkan tadi. Nama yang saya sebutkan tadi merupakan bagian dari pokok utama dalam pengembangan program. Nah, yang kedua adalah tahapan pelaksanaan pembelajaran.
Pada hakikatnya, pembelajaran adalah proses interaksi antara siswa dengan lingkungan agar terjadi perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Tahapan pelaksanaan pembelajaran ini bertujuan untuk melaksanakan blueprint yang telah disusun dalam fase perencanaan dengan menggunakan sejumlah teknik dan sumber daya yang ada dan telah ditentukan pada tahap perencanaan sebelumnya. Jenis kegiatan dapat berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang ada. Teknik yang digunakan, alat bantu yang dipakai, lamanya waktu pencapaian kegiatan, pihak yang terlibat, serta besarnya anggaran telah dirumuskan dalam tahapan perencanaan, diterjemahkan kembali dalam praktik. Secara umum, hasilnya akan meningkatkan pemanfaatan dan penerapan kurikulum. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi, yaitu proses yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum caturwulan atau semester serta penilaian akhir formatif atau sumatif mencakup penilaian keseluruhan secara utuh untuk keperluan evaluasi pelaksanaan kurikulum. Tahap evaluasi ini bertujuan untuk melihat dua hal. Yang pertama yaitu melihat proses pelaksanaan yang sedang berjalan sebagai fungsi kontrol. Apakah pelaksanaan evaluasi telah sesuai dengan rencana? Dan sebagai perbaikan jika selama proses terdapat kekurangan. Kemudian yang kedua yaitu melihat hasil akhir yang dicapai. Hasil akhir ini merujuk pada kriteria waktu dan hasil yang dicapai dibandingkan terhadap fase perencanaan. Implementasi kurikulum, sebuah proses pengembangan kurikulum. Apa sih yang dimaksud? Teman-teman, implementasi kurikulum merupakan tahap penting dalam proses perkembangan kurikulum yang melibatkan penerapan rencana kurikulum ke dalam praktik pembelajaran di institusi pendidikan. Ini melibatkan langkah-langkah konkret untuk menjalankan rencana kurikulum yang telah disusun. Pengembangan kurikulum menjadi sangat penting sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan perubahan pada masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka para pengembang kurikulum terus melakukan perbaikan kurikulum di sepanjang Indonesia. Rancangan kurikulum yang telah dibuat perlu diimplementasikan sehingga dapat diketahui apakah rancangan kurikulum dapat menjawab tujuan yang telah ditetapkan. Bahasan yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama ada karakteristik kurikulum, yang kedua yaitu ada strategi implementasi, dan yang terakhir ada karakteristik pengguna kurikulum. Yang pertama yaitu karakteristik kurikulum yang mencakup ruang lingkup bahan ajar, tujuan, fungsi, dan sifat dan sebagainya. Dan tujuan kurikulum sendiri sebagai alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi. Dengan adanya kurikulum, siswa menjadi paham dengan materi yang ia pelajari. Kemudian fungsi kurikulum sendiri adalah bagi siswa sebagai acuan belajar. Untuk siswa dengan adanya kurikulum, siswa menjadi paham dengan materi yang disampaikan, materi yang harus dipelajari. Kemudian untuk guru sendiri sebagai pedoman pengajaran. Kemudian yang kedua, strategi implementasi, yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi kurikulum seperti diskusi profesi, seminar, pendaftaran, lokakarya, penyediaan buku kurikulum, dan berbagai kegiatan lain yang dapat mendorong penggunaan kurikulum di lapangan. Dan yang terakhir adalah karakteristik pengguna kurikulum, yaitu meliputi pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap guru terhadap kurikulum dalam pembelajaran. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan, banyak kesalahan baik dari perkataan ataupun perbuatan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.